Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ala kulli man sara ala darbihim wa qatafa atharahum ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون كما قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah melewati bulan suci Ramadan, tapi bukan berarti kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan selesai dengan selesainya Ramadan. Dahulu Mu'alla bin Fadl meriwayatkan bahwasanya para salafus saleh ketika selesai bulan Ramadan yad'una Allah sittata ashhurin ay yataqabbala minhum. Selesai bulan Ramadan, salafus saleh dahulu mereka berdoa selama 6 bulan dengan doa yang sama. Apa doanya? Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terima amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha menerima lagi Maha mendengar atas semua keluhan hamba-hambamu. 6 bulan para salafus saleh berdoa kepada Allah memohon agar semua amal ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking khawatir, saking takutnya ibadah tidak diterima oleh Allah, tak henti-hentinya selama 6 bulan mereka memohon kepada Allah untuk diterima. Padahal kata Ibnu Rajab Al-Hambali, salafus saleh mereka beribadah selama bulan Ramadan begitu dahsyat luar biasa. Ada di antara mereka yang witir di bulan Ramadan itu hanya 1 rakaat. Tapi witir 1 rakaat itu kurang lebih 4 sampai 5 jam. Karena dalam 1 rakaat witir di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 30 juz dalam 1 rakaat. Ada di antara salafus saleh itu yang mengkhatamkan Al-Qur'an 1 kali di malam hari dengan tarawihnya dan di siang harinya 1 kali. Sehingga kalau Ramadan 30 hari berarti dia 60 kali mengkhatamkan Al-Quran. Ada sebagian salafus saleh itu yang sholat subuh menggunakan wudhu isya. Artinya sepanjang malam itu dia beribadah kepada Allah sampai tak batal wudhunya. Karena dia tidak tidur menghidupkan sepanjang malam di semua malam-malam Ramadan. Ada di antara salafus saleh itu yang mengumpulkan harta selama 11 bulan. Dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Begitu masuk tanggal 1 Ramadan, dia langsung i'tikaf. Dia berdiam diri di masjid, lalu harta yang dia kumpulkan 11 bulan itu habis semuanya didermakan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ibadahnya begitu dahsyat luar biasa, khawatir tidak diterima oleh Allah. Takut tidak diterima oleh Allah puasanya. Khawatir rakaat tarawihnya ditolak oleh Allah. Khawatir infak sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Khawatir baca Qur'annya. Semua kebaikan-kebaikan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 6 bulan mereka memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amal ibadah kami. Maka sepertinya kita jauh ibadah kita dibandingkan dengan salafus saleh. Kalau mereka yang ibadahnya begitu dahsyat saja takut tidak diterima, apatah lagi kita yang ibadahnya jauh dari mereka. Mungkin kita hanya 1 kali menghatamkan Al-Quran, bahkan sebagian kita tak khatam sama sekali di bulan Ramadan. Mungkin sedikit yang kita infakkan, mungkin sedikit kebaikan-kebaikan, mungkin hanya beberapa malam kita i'tikaf, atau bahkan tak ada i'tikaf sekalipun selama Ramadan. Maka mestinya kita yang sedikit amalnya itu, yang kecil ibadahnya itu jauh lebih takut, jauh lebih khawatir amalan-amalan yang kecil dan sedikit itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kekhawatiran atau rasa takut amal ibadah tidak diterima itu adalah menunjukkan keimanan. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan kebaikan, mendermakan harta mereka, memberikan semua yang mereka bisa lakukan untuk Allah, tapi kalbu mereka wajilah, khawatir, takut dan cemas. Mereka yakin bahwa mereka kelak akan
pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah ini orang-orang pendosa? Apakah mereka para pelaku maksiat?" Bukan. Mereka adalah orang-orang beriman. Mereka yang beribadah begitu dahsyat luar biasa. Lalu kenapa qulubuhum wajilah? Mereka takut padahal mereka ahli ibadah. Padahal mereka ahli taat. Kenapa takut? Itulah tanda keimanan. Justru kita khawatir selesai Ramadan kita merasa paling yakin, kita merasa paling sunnah, kita merasa paling benar, merasa paling diterima amal ibadah kita. Jangan-jangan tanda keimanan menipis dalam kalbu kita. Tapi kalau ada rasa khawatir, rasa takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah, boleh jadi itu tanda iman. Itu karenanya Malik bin Dinar, beliau mengatakan, demi Allah, sekiranya Allah kasih tahu ke saya satu saja dari semua amal yang saya lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah, cukup bagi saya. Tak perlu semuanya, satu saja diterima sudah cukup, kata Malik bin Dinar. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah hanya menerima amal-amal dari orang-orang yang bertakwa. Maka kalau ada satu amal kita yang diterima oleh Allah, entah baca Qur'annya, entah qiyamul lailnya, entah puasanya, entah infak sedekahnya, entah apapun amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, maka itu menandakan kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah berpesan, dulu di Mekah itu ada seorang wanita, mohon maaf, mengalami gangguan mental. Setiap pagi dia menyulam benang, membuat sulaman kain. Begitu masuk waktu asar, dia rusak lagi sulaman benang itu. Besok pagi dia sulam lagi, mau membuat sebuah kain. Begitu masuk asar, dia acak-acak lagi, dia rusak lagi. Lalu orang-orang di Mekah mentertawakan wanita itu seraya mencemooh. Mohon maaf, dasar wanita yang kehilangan akal, melakukan pekerjaan sia-sia. Dia anyam, dia sulam benang kain itu, tapi dia acak-acak lagi, perbuatan sia-sia. Maka turunlah surat An-Nahl ayat 92. Kata Allah, "Wala takunu kallati naqadat ghuzlaha min ba'di quwwatin ankasa." Janganlah kalian seperti wanita itu yang sudah menyulam sulaman kain benang yang rapi lalu mengacak-acak lagi. Ini adalah perumpamaan, tamsil buat orang-orang yang di selama Ramadan dia mungkin gigih puasanya, dia luar biasa menjaga qiyamul lailnya, setiap hari dia baca Quran, setiap hari dia berinfak dan sedekah. Tapi selesai Ramadan, selesai amal itu semua. Bahkan selesai Ramadan dia mulai berbuat dosa maksiat. Maka itu sama kata Allah perumpamannya dengan wanita tadi. Dia sudah menyulam benang kebaikan, dia sudah menyulam kain ketakwaan dengan puasa, baca Quran, amal-amal soleh. Tapi selesai Ramadan dia acak-acak lagi itu dengan perbuatan dosa dan maksiat, dengan dia tinggalkan kebaikan-kebaikan. Maka jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang Ramadaniyah, yang ibadahnya di Ramadan, selesai Ramadan selesai. Tapi jadilah kita pribadi-pribadi yang Rabbaniyah. Di Ramadan kita beribadah, di luar Ramadan pun kita tetap beribadah. Sebagaimana Ibnu Katsir, beliau mengutip perkataan salafus saleh ketika menafsirkan surat Al-Lail. Kata beliau, "Inna min sawabil hasanati al-hasanata ba'daha." Di antara ciri amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah ketika amal itu melahirkan amal-amal lain setelahnya. Kalau kita ingin tahu apakah puasa saya diterima kemarin, lihat setelah Ramadan, masihkah kita melakukan puasa sunnah? Kalau kita ingin tahu apakah baca Quran kita kemarin diterima oleh Allah atau tidak, lihat setelah Ramadan, masihkah ada semangat untuk baca Quran kita? Kalau ingin tahu sedekah kita diterima atau tidak, lihat setelah Ramadan, masihkah kita gemar berinfak dan sedekah? Kalau kebaikan-kebaikan itu masih kita lakukan meskipun sudah selesai Ramadan, mudah-mudahan itu menjadi indikator. Kata Ibnu Katsir, di antara ciri amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Allah sempurnakan kekurangannya, Allah lipat gandakan pahala kebaikannya, dan kita dijadikan pribadi-pribadi yang Rabbaniyah, yang dengan amal-amal itu mudah-mudahan Allah pantaskan kita kelak masuk ke dalam surganya bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-awfa ila yaumil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahla sidqi wal wafa. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Laqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fi kitabihil karim. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا أيها الحاضرون إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الصحابة والخلفاء الراشدين المهديين من بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمظلومين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة خاصة وفي بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وقراءتنا من القرآن وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah, belum berdosa dan maksiat. Ya Allah, sedikit amal ibadah yang kami lakukan, tapi kami mohon terima amal ibadah kami selama bulan Ramadan kemarin, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau tolak puasa kami, jangan Kau tolak baca Quran kami. Ya Allah, jangan Kau tolak pahala dari semua kebaikan yang kami lakukan selama Ramadan dan juga di luar Ramadan. Meskipun kami yakin, kami sadar bahwa amal-amal kami masih sedikit, amal kami banyak yang kurang, ya Allah. Amal kami sangatlah kecil di hadapan-Mu, ya Rahman. Tapi kami mohon, ya Allah, jangan Kau tolak amal-amal yang kecil yang sedikit itu. Karena sungguh hanya amal-amal yang kecil, yang sedikit itu yang bisa kami bawa, yang bisa kami banggakan ketika kelak kami datang menghadap-Mu, ya Allah. Jika amal-amal itu tidak Engkau terima, maka amal mana lagi yang bisa kami bawa? Amal mana lagi yang bisa kami banggakan ketika kelak kami datang menghadap-Mu, ya Rahman? Maka kami mohon sempurnakan kekurangannya, lipat gandakan pahala ibadahnya, ya Allah, sehingga Engkau pantaskan kelak kami datang menghadap-Mu, ya Allah, menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, kepadamu lah kami memohon, pertemukan kembali kami dengan Ramadan di tahun mendatang, ya Allah, dalam kondisi beriman, bertakwa, dan memperbanyak kebaikan-kebaikan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, terakhir, mohon jangan Kau kirimkan malakul maut menjemput ajal kami, kecuali kami dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أعظم وأكبر وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.